Halo guys, kembali lagi di channel Banyak Gaya Store. Gue terakhir kali bikin video itu kurang lebih setahun yang lalu guys. Dan gue sampai kelupaan kalau sebenarnya channel ini juga masih ada gitu. Tapi itu nggak penting sih sebenarnya. Yang penting adalah yang akan kita bahas di depan gue ini. Jadi sesuai judul, hari ini gue akan memberi kalian ilmu tentang penjelasan kaos X Uniqlo yang asli itu ciri-cirinya seperti apa sih. Dan kalau gue lihat-lihat ya, kalau gue terawang itu ada 4 ciri-ciri yang menurut gue itu paling penting dan sangat melambangkan kaos X Uniqlo yang asli itu seperti apa gitu. Dan di depan gue ada 2 kaos X Uniqlo. Ini namanya itu kalau nggak salah ya World Mark T, dimana itu dia gambarnya itu gambar-gambar model graffiti gitu tulisan kaos. Dan di depan gue ada dua-duanya sama ukuran M juga. Yang kanan ini asli guys. Gua mulai dulu dari yang kanan. Yang kanan ini gua mulai dari ciri-ciri yang pertama ya, yang sangat bukan yang paling penting sih sebenarnya, tapi ini lumayan berpengaruh gitu loh. Seharusnya kalau kalian bisa memegang kaosnya, kalian akan tahu yang asli dan yang palsu itu seperti apa. Jadi ciri-ciri yang pertama, ini nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, yaitu kain dari kaos X Uniqlo ini ya, itu dia rasanya halus. Bukan yang paling halus dari kaos-kaos yang lain, karena harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Harganya 199.000 kalau harga retail dari Uniqlo-nya. Jadi kaosnya ini halus, tapi dia bahannya itu lumayan tebel. Dimana tebel ini gua mengumpamakannya ya, sepertinya kalau dipakai di hari yang agak panas, siang-siang gitu, ini nggak harus siang-siang sih. Kalau sore-sore lah, sore-sore yang nggak terlalu dingin, ini bakalan gerah. Tapi memang nyaman di kulit karena dia banyak halus, beda, tapi tebel gitu loh. Tapi for your information ya, gua itu belum pernah pakai kaos X Uniqlo ini sekalipun, karena semua kaos ini sebenarnya gua jual. Gua ada beberapa model juga, tapi itu sudah sold out semua. Sesuai dengan nama channel ini ya, Banyak Gaya Store, namanya juga store ya, pasti jualan lah. Ini kaos yang ini gak pernah gua pakai karena ini gua jual juga, kondisinya juga masih baru. Gua menyimpulkannya sepertinya ini bakalan panas kalau dipakai. Tapi untuk kalian yang sudah pernah pakai kaos X Uniqlo ini, baik model manapun ya, karena bahan kainnya juga sama, mau warna putih, mau warna pink, warna biru, atau warna apapun, itu bahannya sama. Menurut gue itu bakalan panas. Tapi kalau memang nggak panas, silahkan tulis di komentar di bawah gitu. Jadi itu ciri-ciri pertama ya, memang nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kainnya halus tapi agak tebal, dimana akan bikin panas sepertinya. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri kedua, ini menurut gue yang sangat penting, karena ini bener-bener kayak membedakan banget kayaknya ya dengan yang palsu, yaitu di lengan kirinya ini ada bordiran XX. XX ini di bordir ya, kalau kalian lihat, nggak tahu ini kelihatan atau nggak nih. Di bordir itu maksudnya ini jahitan benang XX ini. Jadi bukan tulisannya, ini timbul. Nggak tahu kelihatan atau nggak ini ya. Kelihatan timbul. Ini XX-nya itu timbul. XX ini melambangkan, kalau kalian lihat di sini ya, karakter yang di sini di tag-nya ini, karakternya mempunyai mata yang XX juga, yang dimana sepertinya itu melambangkan mati guys. Dan kalau bisa berdiri kayak gitu berarti itu adalah mayat hidup. Jadi XX-nya seperti ini, gua tunjukin sekali lagi. Ini adalah ciri-ciri yang kedua. Aslinya itu seperti ini. Kalau yang palsu mungkin bisa juga mereka membuat bordiran XX yang seperti itu, tapi jarang banget sih. Kalau misalnya yang palsu sampai niat bikin yang XX seperti ini ya, itu ya keterlaluan sih. Mending langsung yang asli aja gitu, jualan yang asli aja daripada yang palsu gitu kan. Sebagian besar setahu gue ya, yang palsu itu XX-nya antara pertama nggak ada, atau yang kedua XX-nya sablonan kayak yang di sini. Jadi bukan bordiran yang timbul seperti ini guys. Kalau timbul seharusnya asli sih. Jarang kalau misalnya kalian nemuin palsu yang bordiran XX-nya timbul gitu. Itu terlalu niat banget pabrikannya berarti. Tuh. Terus ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga ini adalah gambar yang di depan ini pastinya. Gambar yang di depan ini ya, gue udah pernah lihat beberapa yang palsu. Itu ada yang bener-bener mirip kayak gini. Tapi namanya juga palsu, nggak akan bisa sedetail kayak gini guys. Kalau kalian lihat ya, ini gue berusaha fokusin, ini sama sekali tidak pecah.
Gue kasih gambaran dulu nih. Sama sekali tidak pecah. Walaupun memang modelnya garis-garis kayak gini, dari sananya juga namanya graffiti wordmark. Memang kan garis-garis kayak gitu, tapi maksudnya gambarnya itu detail gitu loh, tidak pecah. Sama sekali tidak pecah. Dan ini kalau dipegang ya, ini tuh sablon, karena sablonan ya, terasa gitu. Nggak cuma kayak set, nggak terasa gitu halus gitu aja, nggak. Ini agak sedikit timbul, terasa lah kalau kita merem gitu ya, kita pegang-pegang ini terasa. Ini ada tulisannya, ini ada sablonannya gitu. Ciri-cirinya seperti itu. Tuh kayak gitu ya. Biasanya kalau yang palsu, gambarannya seharusnya ya agak pecah atau gambarannya agak melot-melot sedikit. Jadi nggak bener-bener 100% sama kayak gini. Ya susah juga sih kalau yang palsu bikin sampai yang kayak gini gitu. Ini sekali lagi gue tunjukin nih. Tuh kayak gitu ya. Yang asli pokoknya kayak gini. Kalian boleh screenshot, boleh kalian inget-inget juga di pikiran. Pokoknya yang asli itu seperti ini. Untuk yang wordmark T ini ya, kalau yang lain udah sold out semua, jadi gue nggak bisa ngasih contoh juga sih. Tuh, itu adalah ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang keempat, ini paling tidak bisa dijadikan patokan menurut gua, tapi ini seperti tambahan lah gitu. Jadi untuk kaos X Uniqlo yang asli dan brand new ya, dia pasti memiliki pertama stiker ini. Kalau ukurannya M ya pasti ada stiker ini, ukurannya M. Terus di bawahnya ada tulisan apa tuh, nggak kelihatan. Ntar gua fokusin dulu. Tulisannya kode-kode gitu guys. Gue kalau lihat dari mata gue sendiri itu kayak kode-kode gitu. Nah itu tuh, kelihatan nggak tuh? Cuma seperti kode-kode. Dan kodenya gue nggak tahu juga maksudnya apa tuh kode-kodenya. Itu kalau brand new dan asli ada ini. Kecuali kalau dicopot ya. Terus di bajunya juga ada ini, centelan ini untuk mencentalkan tag ini. Tulisannya adalah kaos UT Uniqlo. Ada dua ya tagnya. Ini yang halaman pertama, ini yang halaman kedua. Yang pertama ada gambarnya seperti ini. Ini banyak yang niru sih kayak gini, nggak bisa dijadikan patokan. Tapi untuk yang asli ya, gue kasih tahu nih, nggak banyak yang tahu juga. Kaos ini, tulisan kaos yang hitam ini ya, dia timbul. Kaos titik-titik, kaos titik-titik. Ini timbul. Nggak tahu kelihatan? Ah itu kelihatan tuh. Kaosnya timbul, ya kan? Kaosnya timbul. Tapi kalau UT, Uniqlo, gambar karakternya ini nggak timbul. Jadi yang timbul cuma kaos ini. Kalau tag yang asli, kaosnya akan timbul seperti ini guys. Terus di belakangnya ada, aduh, bentar-bentar. Nah, di belakangnya tulisannya seperti ini. Ini versi Indonesia ya, karena gue beli di Galaxy Mall Surabaya. Belakangnya seperti ini, nggak bahasa Indonesia. Bahasanya tetap bahasa Inggris sama bahasa Jepang gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tulisannya kayak gini. Karena ini rilisan Indonesia, tulisannya ini nih. Benar nggak fokus? Nggak fokus. Fokus nggak nih? Ah, udah fokus nih. UT kaos lengan pendek 9 black 100% kapas, tidak termasuk aksesori. 9 black ini menurut gue ya, black ini kan warna kaosnya pasti. 09 itu sepertinya nomor serinya, dimana ini sepertinya style ke-9, jadi tulis 9. Sepertinya kayak gitu, gue nggak tahu juga. Ini juga ada harganya di sini, karena rilisan Indonesia harganya juga Rp199.000 harga retailnya. Kalau baliknya kosong, atasnya ada tulisan ini tapi di bagian bawah. Nggak fokus lagi ha. Tuh tulisannya kayak gitu tuh, nggak usah gua bacain, lu baca sendiri dah. Maaf agak getar-getar karena gua nggak pakai stabilizer. Gitu. Jadi ada dua tag ini ya, kalau brand new dan asli. Dan ngomongin soal harga ini ya, yang 199, ini memang harga retail, tapi ini adalah harga retail di Indonesia. Kalau misalnya kalian kebetulan dapat kaos yang model seperti ini, tapi rilisannya rilisan Jepang, atau rilisan Thailand, atau rilisan Korea, atau rilisan negara lain selain Indonesia lah, dia harganya nggak akan tulisannya Rp199.000. Ngikutin, misalnya rilisan Amerika ya sekian dolar, berapa belas dolar gitulah. Terus kalau Jepang ya sekian yen, ngikutin mata uangnya gitu. Dan gue yakin, ini gue nggak tahu ya, sepertinya yang tulisan-tulisan ini juga, yang lengan pendek dan deskripsinya itu bakalan bahasa mengikuti negaranya juga. Kayaknya sih seperti itu.
Karena gue sempet punya kaos yang rilisan dari Jepang, itu harganya sih pakai yen, bukan rupiah gitu ya. Tapi gua nggak sempet baca deskripsinya yang di sini tuh apakah bahasa Jepang juga atau enggak. Seharusnya sih bahasa Jepang juga sih. Karena pas itu ya, gua beli rilisan Jepang, terus gua jual bentar udah laku guys. Gua nggak sempet baca yang di belakang itu apakah tulisannya Jepang juga atau enggak. Tapi seharusnya sih kayaknya tulisan Jepang juga gitu. Dan ini masih ciri-ciri ke berapa tadi? Keempat ya. Yang pertama ini ciri-ciri keempatnya, ini juga masih ciri-ciri keempat. Terus ada lagi yang di belakang ini. Hal yang asli tulisannya seperti ini. Detail kan? Ini nggak terlalu fokus. Udah fokus nih. Tulisannya kayak gini di belakang nih. UT Uniqlo M Made in China kaos. Jadi walaupun rilisan Indonesia tetap made in China guys. Dan ini kalau dilihat ya, dia sama seperti sablonan yang di depan ini. Dia sangat detail dan tidak pecah, dimana gue yakin kalau yang palsu pasti agak pecah-pecah ini. Mungkin ini mudah untuk ditiru, tapi kayaknya nggak bisa 100% sama seperti ini guys. Jadi kalau kalian mau ingat-ingat ya ini screenshot aja, ini screenshot. Yang tadi di depan juga screenshot ya. Ini juga sama, diraba-raba kayak yang ini, sama-sama timbul gitu. Nggak terlalu timbul kayak yang kaos ini ya, berbeda. Tapi ya terasa lah ini gambarnya timbul gitu, terasa di tangan, diraba-raba gini. Masih di ciri-ciri yang keempat, ada satu lagi yang orang tidak banyak memperhatikan, yaitu di bawah ini juga ada. Ini kalau ini gua lupa namanya, ini apa istilahnya guys. Bentar nggak fokus. Ini gua lupa nama istilahnya itu apa. Ini tuh pada dasarnya sama seperti kalau kita beli-beli kaos terus di belakang leher itu ada yang bikin gatal-gatal gitu ya. Nah ini sama, bahannya agak kayak kilap-kilap nilon mungkin ya. Ada dua lembar. Yang lembar pertama agak lebar, tulisannya kayak gini. Mendeskripsikan sih. Nggak fokus. Mendeskripsikan ini terbuat dari apa, 100% kapas, tidak termasuk aksesori, made in China dan lain-lain. Halaman pertamanya. Dan ini modelnya kilap ya kalau kalian lihat. Kelihatan nggak kilap? Agak kilap-kilap gitu. Agak bersinar. Yang kedua ada yang kotak kecil. Kotak kecil ini tulisannya 7 strip 1. 7 strip 1, nggak tahu artinya apa 7 strip 1 ini. Tapi ya ada tulisannya itu. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Yang asli ada ininya guys. Kalau nggak ada ininya ya berarti palsu. Ini gue yakin jarang banget sih orang beli kaos terus ini dipotong bawahnya. Ini kayaknya kemungkinannya sangat kecil. Jadi kalian bisa lihat. Ini mungkin yang paling menentukan berarti ya. Ciri-ciri yang ini, kalian kalau mau beli yang asli lihat aja di bawahnya adanya nggak. Kalau lihat dari foto nggak ditunjukin ininya ya agak susah juga sih. Ini kalau bisa kalian lihat secara 4 mata langsung ya 2 mata sih karena kan kaos nggak ada matanya ya. Kalian bisa lihat yang di bawah situ dan sepertinya itu akan sangat menentukan itu asli atau tidak guys. Jadi itulah 4 ciri-ciri kaos X Uniqlo yang asli yang menurut gua tidak bisa 100% dijadikan patokan dibandingkan dengan yang palsu itu seperti apa. Tapi menurut gua ini seharusnya bisa memberi kalian ilmu yang lumayan bermanfaat lah gitu. Jadi yang kanan ini yang asli. Sekarang kita lihat yang kiri. Apa ciri-cirinya sama seperti yang kanan? Jadi pertama, ciri-ciri pertama tadi adalah bahannya. Oke, bahannya gua pegang. Bahannya halus nih, halus dan tebal. Sama persis seperti yang ini guys. Sama. Dirasa-rasain sama. Ciri-ciri yang kedua, XX di lengan kiri. Apa ada nih? Kita lihat ya, ada nggak ini? Oh ternyata ada guys. XX bordiran pakai benang. Ada tuh XX sama seperti yang kaos yang kanan. XX bordiran juga. Ciri-ciri kedua udah masuk nih. Ini boleh juga nih kualitasnya. Terus ciri-ciri yang ketiga tadi ini. Logonya ini. Kalau gua lihat-lihat ya, kalian bandingin sendirilah. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Sama. Kalau gue lihat sih sama guys. Dan kalau diraba gini juga timbul juga sama seperti yang ini. Sama-sama timbul. Ciri-ciri ketiga itu. Udah masuk 3 ciri nih. Kita lihat ciri-ciri yang keempat ya. Stiker M. Karena ini ukurannya M. Sama seperti ini. Ada stikernya. Tagnya juga kita lihat. Yang paling menentukan. Seperti gue bilang tadi. Kaosnya seharusnya timbul. Kita raba ya. Wah timbul guys. Kita lihat. Timbul tuh. Lihat tuh. Bayangannya kelihatan. Timbul kaosnya guys.
yang lain nggak timbul, berarti sama dong sama yang ini. Terus kalau yang belakangnya coba, sama nih bahasa Inggris di atas, bahasa Jepang juga di bawah. Di baliknya karena ini belinya di Indonesia juga ya, kaos lengan pendek dan lain-lain, harga 199.000, harga retail Uniqlo Indonesia. Belakangnya ada tulisan sedikit di bawah, atasnya kosong, sama loh, sama kan. Terus yang di sini size M, gambar timbul juga dan nggak pecah gambarnya, sama juga sih kayak gini, sama ya. Dan ini oke, semuanya sama. Sekarang kita lihat yang terakhir, apakah sama juga ini guys. Ternyata sama juga guys. Ada ini tagnya di bawah ini, nggak tahu istilahnya tag atau apa ya. Tulisannya 100% kapas, tidak termasuk aksesoris, 100% cotton, exclusive of decoration, made in China. Baliknya ada nggak nih? Kita lihat ada 2 lapis nggak nih? Agak susah satu tangan. Oke, kita lihat. Oh, ada ternyata guys. Tulisannya juga sama, 7-1. Tapi ini kok malah ada 2 ya? Ada 2 lembar guys. Tulisannya ini menjelaskan bahasa Inggris. Gua susah bukanya sih guys. Ya lu lihat lah, kelihatan nggak tuh? Ini gua itu kelihatan tuh. Tuh ya, ada 2 lembar. Dan ada satu lagi kok malah 3 ya. Ini ada berapa lembar sih ini? Apa memang... Oh, ternyata juga ada 2 guys. Gue baru sadar ternyata ini yang besar ada 2 lembar, yang kecil ada 1 lembar. Ternyata yang asli seperti ini. Dan ini kok bisa sama ya? Karena emang guys, gue jelasin sekarang ya. Dua-duanya ini sebenarnya adalah kaos X Uniqlo yang asli guys. Dua-duanya gue beli di Galaxy Mall Surabaya tanggal berapa ya? 31 Agustus kalau nggak salah. 2019, tahun lalu berarti. Cuma sampai sekarang mau gue jual, bukan mau gue jual, tapi dari tahun lalu sebenarnya juga sudah dijual, tapi belum laku-laku. Yang model lainnya udah laku semua guys. Ya ya, gue minta maaf kalau kalian yang berpikir ini mau menjelaskan yang asli dan yang palsu nih, tapi ternyata gue cuma jelasin yang asli aja. Mohon maaf guys, mohon maaf. Tapi begini, gue kasih tahu sedikit ya. Kalau misalnya gue punya yang palsu pun, misalnya ini asli ini palsu, itu agak susah juga karena setahu gue ya, kaos yang palsu itu tidak dibuat oleh hanya satu produsen aja guys. Jadi dibuat oleh beberapa pabrik, bukan beberapa sih, berbagai macam pabrik guys. Dimana yang pasti kualitasnya dan detail-detailnya akan berbeda-beda. Malah meletot-meletot ngomongan gue. Jadi kalau misalnya ini palsu ya, gue jelasin ini detail palsu itu seperti ini. Itu nggak bisa menyimpulkan atau menjadi patokan kalau yang palsu pasti akan seperti itu guys, karena produsennya itu berbeda-beda. Bisa aja mungkin ininya yang palsu gua punya itu ini mirip seperti yang asli, tapi bisa jadi punya kalian nggak mirip sama sekali sama yang ini, karena produsennya sekali lagi berbeda gitu. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Yang bisa dijadikan patokan itu hanyalah yang asli seperti 2 ini aja gitu. Kalian bener-bener bisa tahu kalau yang asli itu oh seperti ini yang asli. Kalau yang palsu misalnya kayak gini, belum tentu palsu yang lain sama seperti itu juga. Bisa jadi berbeda dan kemungkinan besar akan berbeda karena produsennya berbeda-beda gitu loh. Tergantung kualitas dan harganya juga sih. Ada juga yang palsu tapi ini muter-muter terus nih. Ada juga yang palsu tapi kualitasnya hampir mirip sama yang asli gitu loh, dan harganya mirip-mirip. Kalian mungkin bahkan bisa nggak tahu gitu. Jadi yang bisa dijadikan patokan ya seperti gua bilang tadi, yang asli ini saja gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi ya untuk kalian yang berpikir ini asli, ini palsu, atau ini asli, ini palsu. Dua-duanya ini asli guys. Dan untuk yang belum tahu ya seharusnya udah tahu juga sih. 2 kaos ini gua jual alias for sale. Untuk kalian yang berminat bisa cek kolom deskripsi di bawah, langsung ke Tokopedia, ke Instagram, atau langsung WA gitu. Kalau mau order bisa silakan langsung. Selama linknya masih ada berarti kaos ini juga masih ada. Kalau udah laku seharusnya gue hilangin sih linknya gitu. Dan dua-duanya ukuran ukuran M. Kebetulan gue dapat dua-duanya M. Mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa kok gue bisa dapat 2 ini ya, padahal gue kan 1 orang dibatasin. Tahun lalu itu beli 1 orang 8 model.
Ya memang bener, satu orang 8 model. Jadi sebenarnya begini, satu orang bukan 8 model, tapi satu orang itu 9 model. Memang kalau kita lihat di websitenya tahun lalu itu satu orang dibatasin 8 model. Tapi ternyata pas kita ngantri itu ada 9 model. Yang model yang terakhir itu seperti ini. Nah, modelnya kayak gini nih. Ini yang nggak disebutkan di websitenya gitu. Dan ternyata pas rilisan ada satu lagi. Ya akhirnya beli 9 satu orang. Tapi gua akhirnya beli 12 karena 9. Gua kan beli 9 nih. Ada 3 lagi itu sebenarnya punya teman gua semua, guys. Dia ada beli beberapa model, salah satunya model ini. Dia berpikir ini kayaknya nggak bisa dijual ini susah jualnya karena modelnya mungkin paling nggak diminatin ya sama orang-orang, dan gua setuju juga sih, tapi akhirnya gua beli aja gitu. Ada juga model yang lain-lain, gua lupa model apa aja. Sebenarnya dia berpikir itu mungkin sepertinya bisa laku, cuma gua mau beli dengan harga resell juga sebenarnya. Jadi harga retail 199, gua beli di teman gua itu lebih dari 199, 200 lebih gitu, demi biar gua bisa posting di Instagram, guys. Tapi ya nggak masalah lah, semua juga udah laku, gua juga udah untung, udah cuan gitu. Jadi sisa 2 ini aja untuk saat ini yang kaos. Gua juga masih ada barang-barang lain kayak sepatu dan diecast dan lain-lain. Nanti gua akan bikin video-videonya juga. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi gue minta maaf untuk kalian yang berpikir ini satu asli satu palsu gitu ya. Tapi ya gue yakin ini infonya pasti bermanfaat banget lah bagi kalian semua. Oke, maaf videonya agak kepanjangan. Semoga kuotanya masih kuat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalau berminat jangan lupa kunjungin deskripsinya. Oke.